Saya akan menceritakan detail-detail bencana mengerikan ini yang merupakan malapetaka paling dahsyat yang menimpa bangsa Romawi di tanah asing sejak kekalahan Crassus di Parthia. Varus, yang berasal dari garis keturunan lebih terkemuka daripada benar-benar bangsawan, adalah seorang yang berperangai tenang dan berwatak damai. Baik pikiran maupun tubuhnya tampak bergerak dengan kelambatan, dan ia merasa lebih nyaman dalam kemalangan perkemahan daripada dalam kerasnya peperangan. Namun, kemampuannya dalam urusan keuangan tidak dapat disangkal, sebagaimana yang ditunjukkan selama pemerintahannya di Suriah. Ia tiba di provinsi yang makmur itu sebagai seorang yang miskin dan pergi meninggalkannya dalam keadaan melarat, meskipun secara pribadi ia berhasil memperkaya diri. Ketika mengambil alih komando legiun di Germania, ia memiliki gagasan bahwa bangsa Germania adalah kaum yang hanya memiliki kejantanan dalam fisik dan suara, dan bahwa mereka yang tidak bisa ditundukkan dengan kekuatan senjata akan mudah dikendalikan melalui penerapan hukum. Dipandu oleh keyakinan ini, ia memasuki wilayah Germania seolah-olah sedang berbaris di tengah bangsa yang telah ditaklukkan, menghabiskan waktunya di pengadilan sepanjang kampanye musim panas, sibuk dengan perkara hukum dan hal-hal legal yang remeh. Namun bangsa Germania, yang kebuasan alamiahnya dipadukan dengan kelicikan yang tampak mustahil bagi yang belum pernah berhadapan dengan mereka sebagai bangsa yang dibesarkan dalam seni tipu muslihat, menunjukkan rasa terima kasih mereka dengan cara mereka sendiri. Keadilan dan kejujuran yang tampak dalam penyelesaian konflik lokal oleh Varus membuatnya percaya bahwa bahkan jiwa-jiwa liar itu sedang dijinakkan dengan metode yang sebelumnya tidak dikenal. Khayalan ini membawanya pada keadaan kecerobohan sedemikian rupa sehingga ia mulai bertindak seperti seorang hakim kota, mengadili perkara di forum, alih-alih menjalankan tugasnya sebagai komandan militer di jantung wilayah musuh. Namun kabar yang sampai ke Roma dari Germania membawa berita tragis tentang kejatuhan Varus dan pemusnahan 3 legiun, sejumlah pasukan kavaleri, dan 6 kohort, sebuah pasukan yang tak tertandingi dalam keberanian, paling disiplin, kuat, dan berpengalaman dalam pertempuran yang pernah dimiliki Roma. Semua hilang karena kecerobohan pemimpinnya, kelicikan musuh, dan kekejaman takdir. Berikut terjemahan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia dengan mempertahankan format aslinya. Saat itu benar-benar terisolasi, dikelilingi oleh hutan lebat dan rawa-rawa. Hampir seluruh pasukannya dibantai hingga prajurit terakhir oleh musuh yang dulu mereka bantai seperti hewan, yang keberadaannya selalu bergantung pada belas kasihan atau kemarahan Romawi. Varus, komandan mereka, menunjukkan lebih banyak keberanian dalam bunuh diri daripada di medan perang. Mengikuti jejak leluhurnya, dia menancapkan pedangnya sendiri ke dada, sebuah tindakan yang ditiru oleh 2 perwira utama di kemah. Lucius Aegius menetapkan preseden yang menyedihkan. Menyaksikan sebagian besar pasukannya musnah, dia memilih untuk menyerah, memilih akhir yang menyakitkan di tangan para pemenang. Sebaliknya, Pneumamias bawahan Varus, pria yang sebelumnya tak tercela dan terhormat, melakukan kesalahan taktis fatal dengan mengekspos infanteri tanpa perlindungan kavaleri dan, dalam keputusasaan, mencoba melarikan diri dengan pasukan berkudanya ke arah sungai Rhine. Namun, nasib menghukum pengecutnya. Dia tewas tepat ketika mengkhianati rekan-rekannya tanpa bisa bertahan lebih lama dari mereka yang ditinggalkannya. Barang-barang peninggalan Varus dikirim kepada kaisar dan bahkan setelah kekalahan menerima kehormatan dimakamkan di makam keluarga. Peristiwa-peristiwa ini mengungkapkan bahwa Varus, yang diakui sebagai pria berprinsip dan berniat mulia, kehilangan nyawa maupun pasukannya yang besar lebih karena kegagalan strategis daripada kurangnya keberanian pasukan. Paulus mungkin menulis laporan perangnya dengan stylus di atas tablet lilin atau papirus untuk catatan permanen. Meskipun naskah aslinya telah hilang, generasi penyalin abad pertengahan dengan teliti melestarikan isinya. Video ini didukung oleh Novion, yang pena hovernya merupakan hadiah ideal bagi mereka yang menghargai kecanggihan dan ketepatan. Terpilih sebagai salah satu kreasi terbaik 2022 oleh Time, NOV Foam Hover Pen edisi Interstellar adalah pulpen isi ulang dengan desain mencolok yang mengambang pada sudut 23,5 derajat, sama dengan kemiringan sumbu bumi. Diproduksi dari aluminium aeronautika, pena ini menawarkan pengalaman menulis yang lancar dan ergonomis, jauh lebih unggul daripada metode kuno mengukir lilin dengan stylus. Pena hover terinspirasi dari langit dan edisi premium membawa koneksi ini ke tingkat ekstrim dengan memasukkan fragmen meteorit asli dalam desainnya. Seperti yang dikatakan oleh orang Yunani kuno, Dio Paters, hadiah yang turun dari langit. Selain itu, telah diluncurkan versi inovatif yang menggabungkan kepraktisan pena roller dengan tradisi pena tinta dalam penyelesaian yang canggih. Sempurna untuk hadiah, cukup akses tautan dalam deskripsi dan gunakan kode VOTP untuk mendapatkan potongan 10% serta pengiriman
dan gratis kemanapun di dunia. Pada tahun 1187 era Kristen, Raja Suriah yang perkasa, Salahuddin, mengumpulkan pasukan tak terhitung seperti butiran pasir di tepi laut, bersiap untuk menaklukkan tanah Yudea. Pada tanggal 2 Juli, hari Kamis, pasukannya mengepung Tiberias, memulai pengepungan yang tak kenal ampun. Pemanah yang diposisikan di segala arah memulai konflik. Sang Countess dan penduduk Galilea menyadari kelemahan pertahanan kota, mengirim utusan kepada raja dengan permohonan mendesak. Orang-orang Turki telah menerobos pertahanan kami dan bergerak maju. Tanpa bantuan, kami akan ditaklukkan dan dibawa sebagai tawanan. Setelah menerima pesan pada sore itu, Raja Yerusalem segera mengumpulkan komandannya untuk merencanakan strategi. Keputusan bulat, saat fajar menyingsing keesokan harinya, mereka akan berangkat, membawa salib suci dengan pasukan yang terorganisir dan bersenjata untuk menghadapi musuh. Maka pada hari Jumat 3 Juli, mereka meninggalkan barang-barang mereka dan bergerak menuju sebuah desa bernama Masalia. Di sana, kelelahan karena haus dan serangan terus-menerus, mereka ragu untuk melanjutkan. Di depan mereka, jalan sempit dan berbatu memisahkan mereka dari Laut Galilea. Hanya sejauh 1 mil, tetapi kini menjadi perjalanan yang tidak pasti. Atas alasan ini, sang pangeran mengirim seorang utusan kepada raja. Kita harus bertindak segera dan melintasi wilayah ini untuk memastikan keamanan pasukan kita di dekat sungai. Jika tidak, kita akan terancam bahaya mendirikan kemah di tanah gersang. Sang raja menjawab, kita akan bergerak maju segera setelah bangsa Turki yang mengganggu barisan belakang pasukan kita mengizinkan karena para kesatria Templar dan pejuang lain di barisan belakang hampir tidak bisa maju. Kemudian tiba-tiba, raja memberi perintah untuk mendirikan tenda. Kita diserahkan kepada kematian. Ketika berbalik dan melihat tenda-tenda sedang didirikan, sang pangeran berseru, "Ya Tuhan, pertempuran telah kalah. Kita dikhianati dan dihukum. Kerajaan hancur." Dan demikianlah, di antara ratapan dan keputusasaan kita berkemah di tanah gersang, di mana pada malam itu lebih banyak darah yang mengalir daripada air. Keturunan Esau mengepung umat Allah dan membakar semak-semak gurun di sekeliling sepanjang malam. Para pria yang sudah lemah oleh kelaparan dan kehausan masih disiksa oleh panah dan api. Akhirnya, muncul nyala api dan panas yang hebat ketika awan kematian menghilang. Fajar menyongsong hari duka dan cobaan, penderitaan dan kehancuran. Saat matahari terbit, Raja Suriah menaklukkan Tiberias dan dengan segenap kekuatannya berbaris menuju perkemahan untuk menghadapi orang-orang Kristen. Dia kemudian bersiap untuk menyerang pasukan kita. Pasukan kita mengatur diri dalam formasi tempur dan mencoba melintasi wilayah itu dengan harapan bahwa ketika mereka tiba di tempat yang memiliki air untuk mengisi persediaan, mereka bisa menyerang dan bertarung dengan lebih gigih melawan musuh. Namun pada saat itu, para Sarasan telah muncul dan infanteri melarikan diri ke puncak gunung yang tinggi, meninggalkan pasukan dalam keadaan terabaikan. Raja, uskup, dan yang lainnya mengirim permohonan agar mereka kembali dan membela salib Tuhan, simbol sang tersalib. Tapi mereka menjawab, kami tidak akan kembali karena kami berada di ambang kematian akibat kehausan dan tidak akan bertarung lagi. Perintah telah diucapkan dan sekali lagi mereka mempertahankan perlawanan mereka. Sementara itu, kesatria Templar dan Hospitaller terlibat dalam pertempuran sengit di garis belakang. Kemenangan mustahil diraih karena musuh muncul dari segala penjuru, melepaskan panah dan merenggut nyawa orang Kristen. Pasukan berkumpul di sekitar salib suci, kacau balau dan tercerai-berai dalam kekacauan. Mereka yang menyertai Count Tripoli dalam kontingen pertama melihat raja, kesatria Hospitaller, kesatria Templar, dan semua yang lain terperangkap di antara pasukan Turki. Mereka berteriak, siapapun yang bisa menerobos barisan, ikutlah. Pertempuran telah kalah dan bahkan mundur pun sudah tidak mungkin. Sementara itu, orang-orang Suriah yang tak terhitung jumlahnya menyerang orang Kristen, melepaskan panah dan membantai mereka. Segerombolan orang kafir menyerbu infanteri, melemparkan mereka dari puncak gunung terjal yang mereka daki untuk mencari perlindungan. Mereka membantai yang selamat, menangkap beberapa, dan mengeksekusi yang lain. Melihat pemandangan itu, sang Count dan pasukannya yang awalnya maju bersama Bian dari Napoli dan Reginald dari Sidon, mundur. Serbuan kuda mereka yang tak terkendali di medan sempit itu menginjak-injak orang Kristen, membentuk jalan rata bagi para kesatria. Demikianlah mereka melarikan diri dari jurang sempit itu, menginjak-injak sekutu maupun musuh, bahkan salib suci. Orang-orang Saracen mengepung salib kayu Tuhan, tempat raja dan yang lainnya berada, dan menghancurkan tempat suci itu. Apalagi yang bisa ditambahkan? Kaum kafir menang atas orang Kristen dan memaksakan kehendak mereka. Apalagi yang bisa kukatakan? Lebih baik menangis dan meratap daripada mengucapkan kata-kata, celakalah aku. Bagaimana menggambarkan dengan kata-kata murni? Bagaimana relik suci Tuhan, Sang Penebus kita, direnggut oleh tangan
jangan terkutuk. Celakalah aku, yang di hari-hari hidup sengsaraku dikutuk untuk menyaksikan kengerian seperti ini. Aku membayangkan engkau akan terkejut menerima surat ini, sebab hampir tidak ada kepastian bahwa aku masih hidup. Sudah lebih dari setahun aku tidak bisa menulis kepadamu. Baru sekarang dibawa oleh Tuhan ke tanah Flandria ini, di mana aku tiba 12 hari yang lalu bersama orang-orang Spanyol yang selamat dari kapal karam di Irlandia, Skotlandia, dan Shetland. Lebih dari 20 kapal terbesar dari armada. Galeon San Pedro yang kunaiki mengalami kerusakan parah setelah terkena tembakan meriam yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun diperbaiki dalam panasnya pertempuran, tetap ada celah tersembunyi di mana air masuk setelah pertempuran sengit dekat Calais pada tanggal 8 Agustus. Pertempuran itu berlangsung dari fajar hingga pukul 7 malam. Armada kami, sedang dalam keadaan mundur ketika musuh mengejar kami untuk mengusir kami dari tanah mereka. Ketika menyadari sebagian kapal kami telah dicegat, armada itu mengatur ulang dan memperbaiki kerusakannya. Aku tetap berada di kapal, di mana bahaya kematian terus mengintai. Badai yang datang membelah lambung kapal begitu dalam, sehingga air terus mengalir deras, dan pompa-pompa sudah tidak mampu lagi mengurasnya. Armada itu tercerai-berai dalam badai sedemikian rupa, sehingga beberapa kapal berlayar ke Jerman, yang lain terseret ke pulau-pulau Belanda dan ditangkap. Beberapa sampai di Shetland atau Skotlandia, di mana mereka karam dan terbakar. Lebih dari 20 kapal hilang di pesisir Irlandia. Seperti yang kusebutkan, kapal kami tetap bersama 2 raksasa lainnya, dengan harapan saling membantu. Namun, kami tidak bisa melewati Tanjung Clear di Irlandia karena angin topan yang datang dari depan memaksa kami mencari perlindungan di darat bersama ketiga kapal kolosal itu. Kami berlabuh lebih dari setengah liga dari pantai, di mana kami terjebak selama 4 hari tanpa bisa mendapatkan perbekalan. Bahkan pada hari kelima, ketika badai yang lebih dahsyat datang dari samping dengan ombak setinggi langit, tali-tali putus dan layar menjadi tidak berguna. Kami dibawa ke pantai oleh 3 kapal di tepi pesisir yang dipenuhi pasir halus, diapit oleh formasi batuan yang sangat besar. Tidak pernah ada yang menyaksikan sesuatu seperti ini, karena dalam waktu 1 jam, ketiga kapal tersebut hancur menjadi puing, menyisakan kurang dari 300 orang yang selamat, sementara lebih dari 1.000 orang tewas tenggelam. Di antara korban, terdapat banyak tokoh penting, kapten, bangsawan, dan perwira tinggi lainnya. Don Diego Enriquez menemui ajalnya di perairan itu dalam salah satu kematian yang paling memilukan yang pernah disaksikan dunia. Ketakutan oleh laut yang mengamuk dan menerjang geladak kapal yang sudah hancur, ia berlindung di skoci tertutup kapal tersebut. Didampingi oleh putra bendahara umum dan 2 bangsawan Portugis lainnya, membawa lebih dari 16.000 dukat dalam bentuk perhiasan dan koin emas, ia bersembunyi di bawah geladak sekoci dan memerintahkan agar lubang yang mereka masuki ditutup dan disegel rapat. Namun tak lama kemudian, lebih dari 70 orang yang selamat dari kapal karam melompat dari kapal ke skoci tersebut. Saat sekoci itu mendekati pantai, ombak yang lebih dahsyat menghantamnya, menenggelamkannya dan menyeret semua orang yang berada di geladak. Sekoci itu kemudian terombang-ambing oleh arus sampai akhirnya terdampar di pantai dalam keadaan terbalik sepenuhnya dengan lunas menghadap ke atas. Dan karena takdir kejam itu, para bangsawan yang berlindung di bawah geladak tewas di sana terperangkap. Setelah lebih dari 1,5 hari sejak terdampar, muncul beberapa penduduk asli yang membalikkan sekoci itu untuk mengambil paku dan serpihan besi lainnya. Saat mereka membuka geladak, mereka menemukan mayat para pria tersebut. Don Diego dan Enrique yang sudah tak bernyawa dirampas segala yang mereka bawa, dan perhiasan serta uang yang mereka bawa dibawa oleh orang-orang liar itu. Tidak pantas bagiku untuk merasakan kebahagiaan di tengah tragedi, namun saat mencapai pantai, aku naik ke titik tertinggi di kastil buritan kapal dan setelah menyerahkan diri ke tangan Tuhan dan perawan suci, menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Orang-orang bergulat di dalam kapal yang tenggelam, sementara yang lain saat melompat ke laut menghilang ke kedalaman tanpa pernah kembali. Beberapa berpegangan pada rakit yang rapuh atau tong, dan para bangsawan berdiri di atas puing-puing, berteriak putus asa ke langit. Para kapten melemparkan rantai dan kantong harta ke laut. Air yang ganas mencabut tubuh dari geladak, menyeretnya ke jurang. Hampir seluruh awak telah binasa, termasuk para perwira dan komandan. Ketika aku memutuskan untuk mencari keselamatan, aku bersandar pada serpihan kapal yang hancur. Hakim advokat mengikutiku, membawa koin yang dijahit di pakaiannya. Kemudian aku menemukan tutup pintu jebakan. Tetapi saat mencoba menggunakannya sebagai pelampung, ia terjun bersamaku ke kedalaman yang menghancurkan, membuatku menelan air hingga hampir tewas. Saat muncul kembali, aku membantu Hakim naik ke tutup yang sama. Namun saat kami menjauh dari bangkai kapal, ombak besar menghantam kami, menyapu auditorium
monitor militer dari pandanganku. Ia hilang di antara air, memanggil Tuhan hingga detik terakhirnya. 4 gelombang kemudian menyeretku dan, tanpa mengerti bagaimana atau atas mukjizat apa, aku terlempar ke pantai, selamat dan sehat. Berhasil beristirahat sebentar dan akhirnya tertidur. Tepat saat aku terlelap dalam tidur yang nyenyak, sekitar pukul 1 dini hari, terbangun oleh suara gemuruh para penunggang kuda. Mereka lebih dari 200 orang yang siap merampok dan membakar kapal-kapal. Aku berbalik untuk memperingatkan temanku, tetapi saat menyentuhnya, kusadari ia terbaring tak bernyawa. Sebuah penemuan yang membuatku dipenuhi kesedihan dan rasa sakit. Di sana ia terbaring, tergeletak di tanah bersama lebih dari 600 mayat lainnya, ditinggalkan tanpa penguburan yang layak. Bahkan Don Diego Enriquez yang malang pun demikian. Setelah 4 minggu sebagai penghuni improvisasi Moskow, Napoleon menolak perjanjian damai yang ditawarkan. Pasukan yang telah bergerak maju sekitar 30 jam sebelumnya terpaksa mundur karena mendekatnya pasukan Rusia yang ditempatkan di Moldavia. Sekarang tanggal 17 Oktober, Napoleon memeriksa pasukan dan mengumumkan pengunduran diri untuk keesokan harinya 18 Oktober pukul 3 pagi, memperingatkan bahwa siapapun yang terlambat bahkan 1 jam akan ditangkap musuh. Semua persediaan bir, brandy, dan sejenisnya ditinggalkan dan perintah diberikan untuk membakar semua yang masih utuh. Napoleon sendiri memerintahkan Kremlin untuk dibom dan dihancurkan. Sebelum berangkat, para prajurit punya ide aneh. Mereka mengisi barang bawaan mereka dengan gula dan teh Moskow yang terkenal, mencoba mempersiapkan diri untuk penderitaan yang menanti. Lalu kami bersiap untuk berbaris, tetapi musuh menyerang. Kami mundur dalam kekacauan dengan pasukan menuju Kaluga, sementara SSX bergerak maju di depan dan sisi-sisinya. Mereka yang terlalu lemah untuk membawa senjata atau ransel meninggalkannya di sepanjang jalan, mengubah semua menjadi semacam gerombolan yang tidak teratur, mirip dengan sekelompok gipsi. Setelah tiba di kota kedua, BOV di sana, api segera berkobar, memaksa kami mengerahkan tentara untuk memadamkan kebakaran dan memungkinkan kami melanjutkan perjalanan. Kami mendirikan perkemahan di dekatnya, tetapi suasana segera berubah suram. Kami hampir tidak sempat beristirahat ketika pasukan Rusia menyerbu pasukan kami, menawan banyak prajurit. Kekacauan pun terjadi, dan hampir sepanjang malam kami terpaksa mundur menuju Mosh Ice dengan sekumpulan prajurit melarikan diri dalam kepanikan untuk menghindari penangkapan. Korban begitu banyak sehingga meriam, gerobak amunisi, dan kereta berlebih terpaksa dibuang ke sungai. Di mana air tidak memungkinkan solusi seperti itu, gerobak-gerobak dibakar menjadi abu, tanpa satu roda pun yang tersisa utuh. Pertempuran, teriakan, tembakan senjata ringan dan berat, kelaparan, kehausan, dan segala macam siksaan memperbesar kekacauan yang tak berujung. Bahkan Kutu seolah berjuang untuk mendominasi, menginvestasi perwira dan prajurit dalam jumlah ribuan. Pada hari-hari itulah salju pertama turun, menutupi tanah dengan warna putih. Dingin tiba-tiba datang, dan kasus radang dingin semakin menambah jumlah kematian. Tidak mungkin berjalan 50 langkah tanpa menjumpai mayat terbaring, setengah hidup atau sudah tak bernyawa. Kami mencapai Smolensk pada 12 November, setelah 26 hari dan malam perjalanan tanpa henti dari Moskow. Jika kami hanya menghitung 12 jam pergerakan setiap hari, kami telah menyelesaikan 312 jam mundur menuju Smolensk. Kami menetap dan, seperti yang direncanakan, berkemah selama 2 hari. Kami berharap menghadapi musuh di sana dan mengisi kembali persediaan roti dan tepung dari gudang. Namun, tidak satu pun dari harapan itu terwujud. Kecemasan terus bertambah tanpa henti dan kuda-kuda dikorbankan untuk dijadikan makanan. Kami melanjutkan perjalanan selama 2 hari yang panjang. Di Smolensk, orang Rusia telah mendahului kami dan menunggu di Minsk. Kekacauan terjadi di mana-mana. Meriam-meriam dibuang ke dalam air. Hampir semua rumah sakit jatuh ke tangan musuh dan tersiar kabar bahwa mereka telah dibakar bersama para pasien yang masih berada di dalamnya. Sementara kami terus berjalan, aku terpaksa meninggalkan kereta saljuku dan memindahkan barang bawaanku ke kuda yang juga kutunggangi di siang hari. Cuaca semakin dingin pada hari itu dan jalanan yang licin akibat hujan menjadi seperti cermin, menyebabkan banyak kuda terjatuh tanpa tenaga untuk bangkit kembali. Namun kudaku karena dibesarkan di daerah itu tidak memakai sepatu kuda. Ia selalu menemukan cara untuk bangkit sendiri. Ketika jatuh, ia bahkan memiliki kebiasaan unik saat menuruni bukit. Duduk di bagian belakangnya, merentangkan kaki depan, dan meluncur menuruni lereng dalam posisi itu tanpa perlu aku turun. Saat senja di Dubrovnik dengan musuh yang telah mundur, semua orang berkerumun di dalam dan sekitar tempat itu. Setiap malam, api unggun yang berusaha menghangatkan tubuh menerangi area sejauh 4 jam perjalanan ke segala arah. Langit berwarna merah, seperti kain merah, berulang kali.
Banyak orang yang tewas seringkali menjadi korban dingin. Mereka yang merangkak menuju api jarang berhasil merasakan kehangatannya. Mati hanya beberapa langkah dari kenyamanan yang didambakan. Tidak lagi bisa dibedakan antara prajurit dan perwira. Tanpa tanda pangkat dan tanpa hierarki yang mengikat, para perwira ditolak dari api seperti yang lainnya. Ketika mereka mencoba maju tanpa hak, hanya solidaritas antara sesama yang masih mempertahankan ikatan persahabatan sejati. Aku teringat pada teman-temanku di tanah air, membandingkan kemalanganku dan takdir dekatku dengan kehidupan makmur yang dulu kujalani. Sebuah pepatah yang umum di daerahku terlintas dalam pikiran, setiap pertempuran diceritakan lebih buruk daripada kenyataannya. Begitulah bunyi pepatah populer itu. Aku menemukan sedikit kelegaan dengan merenung, syukurlah kalian, keluargaku tercinta dan sahabat-sahabatku, sama sekali tidak mengetahui keadaanku sekarang. Akan sia-sia saja hanya menyusahkan mereka tanpa membawa manfaat apapun bagiku. Saat kami mendekati Sungai Barina, terjadi sebuah peristiwa di mana Napoleon memerintahkan untuk melepaskan kuda-kuda penariknya dan di situ ia menyantap makanannya. Ia memandangi pasukannya yang berbaris dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Apa yang terjadi dalam hatinya mustahil untuk ditebak. Secara lahiriah, ia terlihat apatis dan acuh tak acuh terhadap penderitaan pasukannya. Hanya ambisi dan kehormatan yang ternoda mungkin masih bergema di dadanya. Dan bahkan ketika orang-orang Prancis dan sekutu berteriak di telinganya dengan banyak sekali aduh dan kutukan terhadap dirinya sendiri yang bersalah, ia tetap tidak bergeming mendengar suara-suara itu. Sudah dengan pengawalnya yang tercerai-berai dan hampir ditinggalkan, ia berhasil mengumpulkan di Dapner sebuah inti sukarela, direkrut dengan janji-janji berlimpah dan diberi nama Skuadron Suci. Namun dalam waktu singkat formasi ini hanya akan ada secara nominal bagi musuh, dikurangi hingga kehancuran total. Akhirnya kami mencapai Alburg dan untuk pertama kalinya sejak kedatangan kami ditempatkan dengan layak di kota. Saya melanjutkan perjalanan ke Malva, di mana saya juga mendapatkan tempat untuk menginap. Sekali lagi, itu adalah malam Natal, sebuah tanggal yang mungkin akan berlalu tanpa saya sadari, jika bukan karena pemberitahuan dari pemilik rumah. Di sanalah, untuk pertama kalinya, saya bisa membersihkan diri. Proses membersihkan wajah dan tangan saya sangat memakan waktu, karena kerak yang menutupi tangan, telinga, dan hidung saya telah menebal seperti bulu burung lark, retak-retak, dan menghitam seperti jelaga. Wajahku menyerupai wajah petani Rusia dengan janggut lebat, dan ketika melihat diri sendiri di cermin, saya tertegun dengan gambaran yang aneh itu. Saya menghabiskan 1 jam menggosok diri dengan air panas dan sabun. Meski begitu, hanya sedikit perbaikan pada tekstur dan kilau kulit yang bisa saya rasakan. Kegelapan dan sisiknya tetap ada, tak berubah. Sang jenderal menyebutkan bahwa dia membutuhkan pasukan fusilier untuk menjaga kapal pertama yang membawa pasukan yang akan berlabuh. Bukankah itu luar biasa? Kami mendapatkan penugasan, Wedgwood, Illingworth Parker, dan saya. Selain itu, kami akan menyaksikan semuanya. Saya yakin pendaratan akan dimulai minggu ini juga. Ini akan berlangsung cepat, tetapi intens. Gallipoli harus direbut sebelum tengah malam. Jangkar diangkat dan kami berangkat untuk mengamati. Tidur sama sekali tidak terpikirkan. Kapal itu penuh sesak, belum lagi antisipasi yang menggetarkan dari misi tersebut. Itu adalah malam yang gemilang. Di sana kami berada, akhirnya terlibat dalam perjalanan berbahaya kami, dan sebuah getaran melintasi pikiran kami saat membayangkan bahwa fajar akan membawa pertempuran pertama kami. Dalam beberapa hal, rasanya seperti kami mengulurkan tangan melintasi abad-abad, menyatu dengan para petualang besar dari zaman kuno. Apakah pada malam seperti ini armada Romawi berlayar dari pantai Gaul menuju bebatuan tak dikenal di Britania? Apakah William sang Norman memandang bulan perak yang sama ketika armadanya berangkat untuk penaklukan besar? Dan para tentara salib dengan hati yang penuh semangat perang, apakah mereka menatap Cakrawala pada malam itu, bersemangat untuk memulai lagi perang salib melawan musuh lama? Malam itu, di tepi Sungai Clyde yang kuno, kami merasakan dengan jelas bahwa sejarah terulang saat kami berlayar menuju pesisir Turki. Sekitar pukul 2 dini hari, kami mengurangi kecepatan hingga hampir terombang-ambing, pertanda bahwa tujuan kami sudah dekat. Dentuman meriam sudah terdengar jelas, meski belum ada kapal yang terlihat. Suara yang meredam itu semakin keras seiring kami meluncur perlahan, hingga tiba-tiba kilatan merah menyembul dari kabut di sisi kanan. Gemuruh yang menyusul membuatnya jelas. Kami sedang mendekati armada, dan pemboman besar telah dimulai hampir tanpa peringatan. Clyde bertambah cepat, membawa kami langsung ke pusat badai tembakan. Cahaya sudah cukup terang untuk melihat bayangan gelap kapal perang yang berjajar di kedua tepi, dan tak lama kemudian, samar-samar, sebuah garis abu-abu terlihat di Cakrawala daratan. Semakin dekat, kami memasuki koridor raksasa baja yang memuntahkan
api, asap, dan guntur, hingga tiba-tiba fajar merekah di timur dengan warna merah darah dan emas, menyingkapkan kami di tengah armada. Di sisi kiri terlihat pantai berbatu dengan bukit-bukit landai yang diselingi kilatan merah. Itulah Turki, dan meriam armada membuka jalan kami. Kini, dikelilingi kapal perang, deru senjata mereka seolah membelah langit. Lalu, dua hantaman di air dekat lambung kapal, mengingatkan kami pada kenyataan kami berada di pusat badai. Tembakan ke arah Clyde berasal dari suatu titik yang tidak jelas, dengan proyektil jatuh sangat dekat dengan bahaya. Getaran ringan merambat melalui seluruh struktur kapal yang terdorong oleh kekuatan benturan. Di atas kapal kegemparan meluas. Hingga saat itu, pantai tetap sunyi, membuat kami meragukan apakah pendaratan akan menghadapi perlawanan. Namun begitu haluan Hopper muncul melampaui kapal pendampingnya yang lebih besar, lereng pantai meledak dengan tembakan, menghujani kapal dan kru yang berani dengan curahan peluru. Bencana tak terelakkan. Di tengah hujan timah itu, tak ada yang bisa bertahan. Dalam hitungan detik, jurumudi dan semua prajurit di geladak kapal kecil itu tumbang, meninggalkannya terombang-ambing. Hopper menyimpang dari jalur dan kandas miring, sementara perahu-perahu pengangkut sepenuhnya keluar dari barisan. Tali tambat putus di bawah tekanan meninggalkan mereka terjebak dalam kekacauan yang putus asa, dengan perahu terakhir diam di air dalam sekitar 20 meter dari pantai. Jembatan darurat gagal, dan para perwira berkumpul terburu-buru untuk merencanakan strategi baru. Dari 6 perahu yang berbaris, hanya satu yang mencapai tepian, kandas dengan tidak stabil. Meski demikian, hanya sekitar selusin orang yang melompat ke air dan berlari menuju pasir. Rekan-rekan mereka tetap berjongkok di perahu, tetapi anehnya tidak bergerak, terbantai oleh tembakan di posisi mereka. 4 perahu lainnya tidak pernah mencapai pantai. Dengan horor yang bisu, kami menyaksikan salah satunya perlahan hanyut ke kapal kami, menabrak lambung, mengungkapkan muatannya yang mengerikan. Itu adalah pemandangan pembantaian yang mengapung. Perlahan perahu-perahu nahas itu meluncur di samping kami dan berlanjut ke laut lepas, meninggalkan kami membeku dalam ketakutan yang tak terucapkan. Itulah inisiasi kami pada kemuliaan perang yang konon ada. Dan ketika seorang pria tinggi dengan wajah pucat dan tegang berbalik kepada kami sambil bergumam pelan, "Ya Tuhan," sementara kami menatap perahu yang menjauh, yang bisa kami lakukan hanyalah menatapnya dalam kesunyian yang mencekik, bertanya-tanya apa, demi langit, arti dari semua itu. Inilah versi yang telah direvisi dan ditulis ulang dengan mempertahankan struktur aslinya. Perintah bergema, dan dalam sekejap semua orang bangkit. Dengan lompatan putus asa, mereka melemparkan diri ke arah batu karang di bawah hujan peluru dari senapan dan senapan mesin. Dalam kekacauan yang terorganisir, mereka melompat dari kapal ke kapal dalam perlombaan yang putus asa ini. Sementara kami di atas kapal berteriak histeris saat mengamati mereka sampai mereka mencapai perahu terakhir. Ketika mereka terjun ke air dan mulai bergerak menuju batu karang yang menjadi tujuan mereka, dengan senapan terangkat di atas kepala. Tetapi untuk kengerian kami, tiba-tiba kami melihat mereka menggeliat dan menyelam ke dalam air, menghilang dari pandangan sebelum muncul kembali dengan susah payah, seragam dan peralatan berat, basah kuyup, hanya untuk tenggelam lagi, kali ini untuk selamanya. Sementara itu, peluru yang berjatuhan seperti hujan merenggut nyawa di laut manusia yang putus asa itu. Biayanya sangat tinggi, tak tertanggungkan, dan kurang dari 2 jam setelah kandas, operasi dihentikan, memutuskan untuk menunggu senja untuk mencoba pendaratan baru. Pantai sekarang memamerkan pemandangan yang mengerikan, dan mereka di antara kami yang tidak sibuk dengan tugas-tugas tertentu. Para penembak tetap berjongkok, senjata di tangan, menunggu untuk menangkap dari balik barikade sosok-sosok yang melesat melompat di antara bangunan sementara proyektil mengubah gedung-gedung menjadi puing-puing. Itulah semua yang bisa kami lihat dari musuh. Terima kasih telah menonton, dan kepada Pena NOV Hover yang mendukung konten sejarah di YouTube.